Peran otoritas pemuka agama dalam era kecerdasan buatan, antara bimbingan spiritual dan tantangan otoritas di masa lalu. Pemuka agama adalah penjaga kebenaran spiritual. Mereka menjadi sumber rujukan moral, penuntun kehidupan, dan penghubung antara manusia dengan yang transenden. Namun, zaman berubah. Kini, kecerdasan buatan hadir sebagai orakel baru mampu menyimpan dan mengolah lebih banyak teks suci, menafsirkan sejarah keagamaan dengan basis data, dan memberikan jawaban instan yang sebelumnya hanya bisa diberikan oleh ulama, pendeta, atau rahib setelah bertahun-tahun belajar. Lalu, di mana posisi pemuka agama di era ini? Apakah mereka masih relevan, ataukah AI akan menggantikan mereka? AI sebagai kitab suci interaktif, bukan pemandu spiritual. Kecerdasan buatan mampu mengakses ribuan tafsir, membandingkan teks dari berbagai mazhab, bahkan memprediksi tren keagamaan berdasarkan data sosial. AI adalah ensiklopedia tanpa batas yang dapat menjawab pertanyaan tentang ajaran agama dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia biasa. Namun, ada yang tidak dimiliki AI: emosi, pengalaman eksistensial, dan kesadaran reflektif. AI bisa menyusun argumen teologis, tapi tidak bisa merasakan iman. Ia bisa memahami struktur moral, tapi tidak bisa mengalami krisis spiritual. Inilah alasan mengapa pemuka agama tetap memiliki tempat yang tak tergantikan. Mereka tidak sekadar memberikan jawaban, tapi juga menemani perjalanan spiritual seseorang. Pemuka agama di era AI, dari otoritas dogmatis ke pendamping spiritual. Jika dahulu pemuka agama memegang otoritas absolut atas kebenaran, kini peran mereka harus bergeser. Mereka bukan lagi satu-satunya penjaga teks, melainkan fasilitator pemahaman. Di era AI, tugas mereka bukan lagi menghafal kitab suci, tapi membantu manusia menafsirkan pengalaman hidupnya. Mereka perlu memahami bahwa jawaban AI bisa bermanfaat, tapi iman dan spiritualitas bukan sekadar masalah jawaban yang benar, melainkan pengalaman yang bermakna. Pemuka agama modern harus mampu 1. Bersikap kritis terhadap AI, menyaring mana yang merupakan tafsir objektif dan mana yang hanya bias algoritma, menjadi prompt engineer spiritual, yaitu mampu mengajukan pertanyaan yang membawa manusia pada refleksi lebih dalam, bukan sekadar jawaban instan. Ketiga, menggabungkan hikmah tradisional dengan realitas digital, menjadikan agama sebagai sesuatu yang hidup di dunia teknologi, bukan sekadar dogma yang kaku. Kecerdasan buatan tidak